adalah orang yang baik. Paham enggak? Ya, ya. Jadi masing-masing orang baik. Kalau di Islam Jangan langsung panjang kali dulu bikin dulu. Ini temanya maksudku, di Islam orang baik diselamatkan dari salib, di Kristen orang baik justru disalib. Itu temanya. Oke, silakan. Kebetulan sebentar kan saya diskusi dengan Pendeta Buas dengan tema ini kan, jadi supaya teman-teman Kristen itu paham bahwa udah bikin dulu timernya. Oke. Apa sih kayak orang haid kau? Santai aja. Ya, ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Dan dia minta disadatkan oleh Bang Juma. Dia sering mantau-mantau room kita. Lanjut, Bang. Ayo bikin timernya dong. Cepat lah. Iya, Udah lapar kali aku. Masuk dulu si Juma ini. Habis maghrib, Bang, katanya, Bang. Kayak mana habis maghrib? Enggak, beda. Habis Bang Ju ini belum maghrib. Tenanglah, aku anak bapak. Aku kan mau nyaksikan juga. Ada orang mau mualaf. Ya sudah, bikin timernya. Mulailah. Kita berdebat. Ya, tanya Bang Juma, Bang. Mau pakai timer gimana, Bang? Gimana? Dia minta pakai timer gimana? Boleh. Berapa, Bang? Boleh. Berapa, Bang? Terserah dari beliau. Kalau dia minta 1 jam 1 orang boleh. Ya, 1 jam. 2 menit aja. Ini aja 5 menit. Lama kali 5 menit. 5 menit aja. Tiga. Tunggu aku cari dulu timer. Dia peko, Bang. Si anak bata ini sibuk kali timer. Dia peko gak ada timer, loh. Bikinlah. Sabarlah, Baduap. Oke. 3 menit ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, mulai. Oke, silakan. Siapa duluan? Disitulah duluan, karena kamu yang menguasai materimu tentang ini. Oke, baik. Ya. Ya, Oke, horas damai Kristus bersama kita. Salam kawan-kawan semua, salam aku ucapkan dari kota Medan. Saya Anak Batak kembali hadir menemui kawan-kawan di sosial media ini. Kabar, Bang Juma mental. Belum apa-apa, udah dilaporin. Memang kurang kerjaan kali, kalian. Kabur, bilang aja kabur, udah bilang aja kabur. Ada guru udah kabur ya, Baduap. Gara sejarahnya guru udah kami kabur. Bilang aja kabur, banyak kali ceritanya. Gara sejarahnya, Baduap, gara Bilang sejarahnya. aja kabur sudah, bilang aja kabur. Baduap, gara sejarahnya Garuda kabur. Kabur itu, banyak kali ceritanya itu. Pengecut, Baduap. penonton Sabar. nunggu pengecut, kau cuma pengecut. Baduap, lu sepak kok nanti. Kabur juga dia. Ya. Mau. Alah, bilang aja kau mau kabur, Baduap, kau tuduh Bang Juma kabur. Bahlol. Mau debat aja, tidak usah pakai mainkan psikis. Itu paling benci saya kalau begitu. Dia minta timer, dia bilang baju Baluap. Ini Gurunda ada naik. Mana dia? Malah kabur dia, Bang. Dibilangnya Bang kabur, depannya dia yang kabur. Astagfirullah. Udah dapat 1K kabur dia. oh, jambak lagi lah. Gak ada, Bang, kabur dia. Apa alasannya kabur? Katanya abang kabur. Mati aja. Itu kan komal saya kan selalu ini, akun saya kan selalu satu paket dengan manusia-manusia laknat yang selalu ngelaporin. Udah dinaikin lagi di DM atau apa kayak yang tahu nomor HP-nya suruh ke sini. Atau dia sholat maghrib dulu. Coba teman-teman yang di bawah tolong di DM beliau, Bang Suma udah naik kembali, bilang akunnya tadi dimakan sama ini Parakang, bilang gitu. Barusan saya cek kontak saya, Gurunda, ternyata kontak nomor WA saya itu isinya manusia semua, kotoran bernyawa nggak ada kayak dia. Jadi maaf, nggak ada emang. Yang lain teman-teman di DM aja dong, di DM bilang, sampaikan bahwa gurumu sudah siap
penginjilan sudah mau dimulai bilang. Gak nyot. Dia nunggu Bang Juma berjam-jam katanya siap. Baluap. Dia kan tahu aku lagi di report itu pasti. Kok kayak gitu dia? Enggak, iya katanya Bang Juma kabur taunya dia kabur juga. Nih, dia bilang Bang Juma kabur, dia yang kabur. Dialah yang kabur itu pasti. Tadi dia nunggu aku lama, kenapa giliran sekarang nggak mau nunggu lama? Coba di ini aja lagi. Siapa yang ada nomor HP-nya? Aku nggak punya nomor HP-nya, Bang. DM. Saya tahu bahwa dia mikir Bang Suma akan menggulung semua debater Kristen dengan tema ini. Ada berapa materi Kristen yang kita gulung dengan materi ini? Bahwa yang mereka sembah itu adalah Yudas. Udah berapa orang? Nah ini dia pikir, waduh berat ini, terlanjur diiyakan. Karena kenapa? Materi ini luar biasa materi ini. Karena ternyata yang mereka sembah itu bukan anak Maria. Terbukti dengan akurat. Atau jangan-jangan Dia malah buka komal, Bang. Weh. Kabur kok yang malah kok buka komal dasar baluap bilangnya. Woi, tadi aku typing. Kabur kau. suruh kesini apa dia? Nah, dia Kabur tadi kau. tuh dia Sini sama Bang Juma. Dia buat rusuh tadi rencana biar di-kick. Nah, kalau sudah di-kick aman dia, kan tidak malu. Ya kan? Kalau jadi cari kesempatan untuk Tadi kabur. sonatan. Makalah tuh betul lah apa yang Allah sampaikan. Allah berikan bocoran. Jikalau engkau takut kepada orang-orang kafir itu, sesungguhnya mereka orang-orang kafir lebih takut dari kamu. Jikalau kalian letih menghadapi orang-orang kafir itu, sesungguhnya orang-orang kafir itu lebih letih dari kamu. Itu Allah yang berikan bocoran. Jadi benarlah sudah. Paling duluan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, nih beberapa hari dia menelpon saya, tapi Tuan Guru kalau ada Bang Juma nggak enak jadi. ya kan kami sering pacaran kalau malam tuh Akhi Azuma, ya kan. Berapa hari saya ditelepon itu saya tidak pernah kedengaran, ya kan, karena saya selalu pingsan duluan. Nah, terus meraju beliau. Berapa hari ini saya cek tidak ada nelfon. Mungkin ngajak putus cinta mungkin. Apa orang kita sudah selesai ngobrol situ baru hadir datang nelpon, ngapain orang? Banyak typing sehat dia semuanya. kabur. Tak nggak dibaca dia. Gimana kabarnya, sehat semua kan? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang Theodor. Kak Hesti, Mana tahu kau bilang kau mau diskusi sama Bang Juma, ternyata kabur baluap. Dia yang kabur. Mana ada dia kabur? Sini kau sekarang. Mana itu? Undang ke mana kau undang? Udah kau masuk aja ke room yang tadi. Kau bisa masuk tadi. Sekarang terima biar ku gabungkan. Gak bisa baluap. Kau naik sekarang. Baik cita tahu. Naik kau sekarang ke sini. Naik kau. Kau ngajak PKS. Malah aku diturunin ke sini. Naik kau. Banyak kali cerita. Apa disuruh ke sana? hanya mau naikkan viewersnya ya Kak Hesti ya. Iya. Gak berani lagi di Anak bata itu debatnya kayak anak-anak. Ditanya apa, jawabnya apa. Emang goblok itu anak bata. Sama saya aja kabur waktu itu tuh. Nah, Dia- tadi juga itu Ustaz Sugi, dia tadi diselamatkan juga sama Uti Rahmah sama Akhi Ardiansah tentang tidak ada nabi selain daripada dari bangsa Israel. Orang jelas-jelas di kitab mereka, di kisah para rasul itu ada, bahkan ada orang kulit hitam jadi nabi, orang Nigeria itu, ya kan, si Emang Nigeria. William itu siapa? William itu William itu siapa? emang orang Israel, William. Nah, terus ada Nabi siapa namanya tuh, lupa saya. Nabi
Siapa? Orang Yahudi sendiri mengakui ada nabi di luar bangsa Israel. Lah ini orang penumpang gelap, nggak jelas, nggak ada hubungannya dengan para nabi, sok-sokan lebih hebat daripada agama-agama Abrahamik. Itu loh. Ini memalukan sebenarnya. Mereka itu penumpang gelap. Tuhan juga nggak punya, nama Tuhan itu nggak punya mereka. Tuhan juga dompleng, kitab suci dompleng. Ya, tapi kok sok-sokan gitu. Oten ini heran saya. Nah, jadi Oten ini anu ya, agama paling miskin. Jangan Ya. jauh-jauh Bang Musa. Ishak itu bani apa? Ishak, Ibrahim, Nuh, itu bani apa? ya. Kan Iya, itu, nggak usah jauh-jauh kita. Karena Ya. adanya Bani Israel ini kan dimulai dari Yakub, ya kan? Anak Aki Musa dan izin dulu Yakub. bang Uang Bodoh izin dulu ya. Saya izin turun ke IC, Bang Zuma, Monggo. Ustadz Sugi, Bang Theodor, Bang Ardiansa, Bunda Rahma, Aki Musa, Uang Bodoh. Saya izin turun ya, sampai ada yang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oke, saudara Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Pak Bom belum maju ini Bang Zuma. Emang berani? Tadi Bang katanya. Zuma sama Bom. Bang Zuma di-kick. Ngeliat gayanya Bom kemarin di video orang. Ke YouTube kita, ayo. Lucu ya. Aku udah di sini, ngapain ke YouTube? Tadi katanya si anak bantah 1 jam pun kutunggui katanya dia. Dasar. Udah dibela-belain pun di sini. Dasar maling ayam. Kalau sama anak Batak itu jangan mau diajak pakai timer. Dia bisa ngelantur, enak, bebas ngelantur. Jangan mau timer. TikTok aja. Kalau TikTok main thread ya. Saya yakin main thread. 3 Karena menit akan tadi. kita kejar kan. Begitu dia ngomong, kita langsung tanya data. Kelimpungan itu dia di situ tuh. Makanya dia takut kalau diajak TikTok. Nggak berani dia. Kalau timer ya dia bisa ngelantur senaudel. Karena nggak ada yang negor. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung, sama sekali nggak nyambung. Kayak tadi tempat ibadah orang apa Belanda itu apa, masjid kan koplak kayak gitu tuh. Oh, Bang Ustaz Sugi tahu itu tadi. Saya di bawah dari tadi nyimak saya, cuma saya males naik, ada orang kayak gitu. Nggak level. Simak juga saya. Oke, ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik sambil menunggu habis maghrib akan ada orang yang mualaf dari Katolik. Dia kan pernah kabur dari saya itu. Waktu itu gara-gara dia mengatakan nomos itu menurut Warokoh itu iblis. Saya kejar, di mana datanya? Ini saya baca nggak ada di situ. Ayo mana? Ku kejar terus kabur dia. Orang saya di roomnya aja saya di-kick kok. Apa Ustadz? Jangankan guru-guru, saya aja di-kicknya di komalnya itu. Tanyai kalau tak percaya. Di-kick. Aku ngasih tahu Bang Juma nunggu dia, aku malah di-kick. RK gimana Bang Zuma? Sampai tuh RK. Bang, nggak mau dia juga sama aku. Dulu sudah pernah masuk di komalnya dia, aku sudah buka kamera, dibilang buka kamera. Sudah terbuka pun dibilang buka kamera. Ayo, Sama saya kan main thread tuh sama saya tuh si siapa RK itu kan waktu duel sama saya itu main thread ya. ayo Ten. Ya, yang agama Kristen yang mau diskusi itu temanya Yesus atau Yudas disalib. Ya. Masuk Kristen, yuk kita masuk Kristen. Naik ke sini kalau berani. Ayo coba. Mau jadi gila.
Dia typing gitu. Mau jadi gila. Otak jadi nggak waras. Ya. Itu ada typing. Ayo masuk naik kau sini kau berani. Nyuruh masuk Kristen yuk naik. Malah kabur. Lihat. Pasien. Nah, anu deh. Ngajai bodoh sampai mati. Siapa yang mau? Udah sama mati. Orang yang udah Kristen aja keluar dari Kristen kok. Ngapain kita ke Kristen? Aku aja dibilang murtad sama si anak Batak. Ayo, nah giliran Bang Jumanya ada kabur. Memang baluap gelembah. Biar nggak ada, suruh panggil sini. Oke. Nah, teman-teman, yang agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik, minta permintaan. Waalaikumsalam, Anang. Pada Tia. Udah datang lah Bataknya. Belum. Emang berani. Oke. Waktu diskusi sama Ustadz Ali tuh, Bang Ali tuh, Ustadz Sugi ada nggak di situ? Yang dia ngelantur sana lantur sini. Enggak tahu saya. Mos Saya nggak pernah nyimak dia, males lah. Itu bahas Ngomongnya aja tak kemana-mana. Ayo. Buka koma blokir permanen satunya. Ngapain? Ini aja tadi kena peringatan. Alhamdulillah bandingnya diterima. Nggak pernah diterima tuh saya. Caranya gimana? Oke. Baru 23 baru bisa live. Ya Allah Oh ya berkenan. sini. Buka on cam sekarang. Bunda Rama biar aku kasih tahu caranya. Aku nih kena peringatan tunjukin. Oh, oke. Oke. mana anak Bataknya nggak ada kok, saya lihat di sini dapur mana. Bang Juma lagi cuci piring, Bang. Ya, maklum lah orang di rumah nggak ada. Bang, Nggak ada jadikan aku pembantumu, Bang, biar aku cuci piringmu, Bang. Nggak ada asisten di rumah itu Bang Juma itu. Nggak punya asisten beliau itu. Ya. Oh sama Bang Zuma kayak saya Bang. Cek. 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 Bom. Nih juga nih akhirnya. Nih, Nah, yang kena peringatannya kan, lihat detail. Buka, lihat detailnya. Nah, itu turunkan naikkan ya, buka itunya. Banding itu udah Bunda Rama udah terima banding. iya udah tapi ditolak. Iya berkat seharusnya sebelum ngetik itu kasih tahu aku kalau udah kayak gitu nggak bisa. Oh, Nah, jangan diapain dulu bandingnya baru kasih tahu aku. Gitu. apa tuh caranya? Kalau tadi Kan udah jawab ditulis. dulu dia tidak, jawab dulu kan. Nanti ada katanya, Anda menerima nggak laporan ini? Kan 1A, 2-nya tidak, jawabnya tidak. Terus apa alasan tidak? Jawabannya di nomor 2. Tekannya nomor 2, habis itu kirim. Baru udah dikirim, aju bandingnya tekan terus kirim. Udah selesai. Oh, oke. Oh ini dia, mohon maaf ya, Bunda Rama, mohon maaf aku turunkan ya. Ini Bang, ternyata roomnya sepi Bang, akhirnya dia masuk lagi ke sini Bang. Ini dia Bang, pasienmu yang kabur tadi Bang. Silakan Bang Juma. Apa sih? Aku kasih kerjaan aja. Nah, silakan. Bentar, ada tadi yang berpesan. Kau ditunggu Bang Juma itu, rupanya si Juma tadi bukan kabur katanya. Entah sholat lah, apalah dibilang gak kerja. Kalau itu tadi aku bilang baluap. Aku pikir tadi Itu kabur. memang model. Gini Bang, aku kan bukti, Bang. Aku udah satu jam model bacot kafir tuh begitu, banyak gaya. Aku udah nunggu tadi 1 jam. Tapi faktanya giliran udah mau siap-siap kok tiba-tiba turun. Kan macam anak-anak kayak gitu.
Paham ya? Siapa yang mau percaya dengan ucapanmu itu? Orang Siapa ada yang mau rekaman, percaya? ini kan aku rekam. Ini kan aku rekam sekarang. Udah dimulai. Lanjut, sudah. Ini akun Bang Suma 2 yang tadi Ayo. 01 dimakan sama baluap akunnya. Iya. Kalau masalah 01 itu udah kalah lah itu. Udah menang 02. 01 udah kalah. Hidup 02. Yaudah ini cepet. Ayo. 5 menit aja bikin biar agak lama sedikit. Iya, kelamaan. Kamu ngapain jualan obat? Oke, baik. 3 menit. TikTok aja, TikTok. Kalau pakai steamer itu anak bata itu apa melintir itu. Jangan Kau paling takut kalau TikTok kau paling takut kalau TikTok. TikTokan sama saya yuk, berani enggak? Berani kenapa enggak TikTokan berani? kita. Semua kalian. Ya udah TikTokan kita ya. Semua. Gak usah pakai timer, TikTokan. Jangan kau beli cuma, jangan Kau aja lari waktu itu sama saya gitu. Jangan kau lindungi si Juma. Ngapain saya lindungi si Juma? Gaya Apa yang dilindungi? Jangan kau lindungi si Juma. Udah, cukup lah. Gimana? Kau aja lari dari saya waktu itu Dari kok. mana lari? Kubel-beli kalian semua Pade, kubel-beli. kita biarkan aja dia diskusi sama Bang Juma, Pade. Ya. Oke. Udah mulai datang lagi ya yang. Yaudah ini dibiarkan ini. Oke, mulai. Oke, kawan-kawan. Kalau di dalam internal Kristen, Yesus itu ya disalib. Kalau ada yang mengatakan Yesus itu tidak disalib, itu kan masih simpang siur sampai sekarang. Dan itu ada di luar Kristen. Contoh Islam yang sampai sekarang tidak tahu siapa yang diserupakan. Ada yang mengatakan Barabas, ada yang mengatakan Yudas. Nah, masalah itu kan ada di luar Kristen. Kalau di dalam agama Kristen, ya jelas sekali yang disalib itu adalah Yesus. Nah, apakah Yesus itu benar disalib? Iya. Karena tujuan Yesus datang ke dunia untuk membebaskan orang dari alam kubur. Itulah tujuan Tuhan Yesus. Dalilnya ada di dalam Matius 27 ayat 52 dan 53. Ketika Tuhan Yesus turun ke alam maut, mati, dia turun ke alam maut, ke alam kubur itu. Dia membebaskan orang-orang yang sedang mengalami siksa kubur itu. Dibangkitkannya dan dibawanya ke surga. Dan itulah yang berlaku sampai sekarang. Yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mengalami siksa kubur. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 18, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Jadi sebenarnya kita harus bersyukur Tuhan Yesus itu datang ke dunia, sehingga kita tidak turun ke alam maut. Kita akan selamat karena kita memiliki jalan yang lurus itu. Nah, kalau kita tidak mengetahui jalan yang lurus, kalau kita mati jadi apa? Kawan-kawan, suster ngesot, dia cewek baik-baik. Tetapi karena selama hidupnya dia tidak memiliki juru selamat, maka dia gentayangan. Sundel bolong, itu cewek baik-baik. Tetapi karena selama hidupnya dia tidak memiliki juru selamat, makanya dia gentayangan. Cerita hantu koplo. Demikian, loh, kayak mana ya? Waktu belum habis kok. Waktu belum habis kayak mana sih? Maka kawan-kawan, kalau mati tidak mau gentayangan, peganglah juru selamat itu, jalan yang lurus itu. Berapa banyak pocong di Indonesia ini? Karena ketika mati tidak memiliki juru selamat, makanya banyak setan. Karena mau ke surga nggak bisa, nggak tahu jalan yang lurus. Nah, berbeda dengan orang yang sudah tahu jalan yang lurus itu. Contoh saya orang-orang Kristen, makanya nggak ada hantu kan, yang berbau-bau Kristen kan nggak ada hantu. Kenapa? Karena ketika mereka mati, mereka itu tahu jalan yang lurus, mereka ke surga. Nah, itulah gunanya Tuhan Yesus datang ke dunia dan turun ke alam kubur untuk membebaskan orang-orang dari alam kubur itu. Itu sebagai pembuka. Silakan. Oke. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di tengah-tengah Bani Israel menurut Al-Quran muncul orang-orang yang ingin menipu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin.
Mereka membolak-balikkan cerita tentang penyaliban, tujuannya untuk menipu. Ajaran atau apa yang disampaikan oleh saudara anak Batak tadi itu ajaran yang muncul dari Vatikan, itu bukan muncul dari tengah-tengah Bani Israel. Yang dia paparkan tadi itu ajaran orang Vatikan tuh, bukan ajaran Bani Israel. Sedangkan yang menjadi tolak ukur penyaliban itu terjadinya di tengah-tengah Bani Israel, bukan terjadi di Vatikan. Maka kebenaran tentang penyaliban harus merujuk kepada kitabnya orang Yahudi. Karena muncul penyesat di tengah-tengah Bani Israel yang mengolah penyaliban itu menjadi sesuatu alat untuk menipu umat manusia, maka Al-Quran kemudian datang untuk meluruskan tipuan-tipuan mereka. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiraka minal ladina kafaru. Ini yang dikatakan oleh Al-Quran. Wahai Nabi Isa, aku mengangkatmu, aku mengambilmu kepadaku dan mensucikan dirimu dari orang-orang kafir laknatullah. Ini yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Sekarang kita uji Al-Quran ini, apakah benar bahwasanya di tengah-tengah Yahudi ada kejadian penyaliban di mana yang disalib ini bukan nabi, di mana yang disalib ini bukan rasul. Ternyata terbukti yang disalib itu menurut kitab mereka yang suka menipu, tetapi Allah mutar balikkan tipuannya, itu adalah yang disalib adalah manusia terkutuk. Jadi yang disalib itu bukan nabi, yang disalib itu bukan Mesias, yang disalib itu bukan Al-Masih, yang disalib itu bukan daripada Rasul Allah, bukan Rasul Tuhan, tapi manusia yang terkutuk. Nah, itulah yang disembah oleh yang melakukan makar terhadap Tuhan. Al-Quran mengatakan bahwasanya fa'ammal ladina kafaru fa'u'azibuhum azaban syadida fid dunya. Maka orang-orang kafir laknatullah alaihi yang menjual penyaliban yang terjadi di tengah-tengah orang Yahudi dijual ke orang kafir Vatikan, dianggap bahwa penyaliban itu kemudian adalah sebuah kebenaran untuk membebaskan manusia balul dari dosa. Padahal tak ada hubungannya. Penyaliban itu murni karena keingkaran mereka kepada Nabi Isa alaihissalam, tetapi ternyata penyaliban itu kemudian dijadikan sebagai alat untuk menipu bahwa penyaliban itu untuk menghapuskan dosa. Padahal apa kata Allah? Fa'ammal ladina kafaru fa'u'azibuhum azaban syadidan fid dunya. Maka orang-orang yang kemudian mengedit penyaliban itu kemudian sebagai bentuk jalan keselamatan, kata Allah, aku mengasap mereka dari sejak asapan keras di atas muka bumi ini. Jadi kenapa mereka? Oke. Thank you. Siap. Ya, oke. Aku sudah membukakan dalilnya tadi ya, bahwa memang tujuan Tuhan Yesus itu untuk turun ke alam maut. Nah, dan penyaliban itu terjadi pada abad pertama kan. Nah, itu tidak bisa dibohongi. Kenapa tidak bisa dibohongi, kawan-kawan? Karena Yesus disalibkan sesuai dengan fakta sejarah. Ada Pontius Pilatus, ada Kaisar Romawi, ada gubernur Yudea, ada kerajaan Israel yang terjajah. Jadi kalau berbicara tentang siapa yang disalib, tentu saja yang lebih akurat adalah Kristen. Oke, sekarang kita tutup Alkitab dan kita tutup, Quran nggak usah kutunjukkan. Kita tutup kedua kitab suci ini. Kita tanya sejarah siapa yang disalib. Yang disalib itu Yesus. Tanpa kitab suci pun yang disalib itu Yesus karena dicatat oleh sejarah. Nah, terkadang kawan-kawan, kita harus jujur belajar kitab suci. Kalau kawan-kawan mempercayai Al-Quran untuk membicarakan apa yang terjadi di abad pertama, bukankah itu salah? Al-Quran itu baru ada abad ke-7, katakanlah abad ke-6. Karena Muhammad lahir 572. Sudah, dia menerima wahyu 613. 40 tahun kan? Nah, masa patroh lagi. Katakanlah abad ke-6 Al-Quran itu ada. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa kita percaya untuk membahas peristiwa yang terjadi pada abad pertama? Sementara pada abad pertama sudah ada yang mencatatnya, kitab suci. Sudah. Nah, apa yang dikatakan Al-Quran itu tidak bisa kita
kita jadikan rujukan? Karena Al-Quran itu adalah kitab yang prematur kalau berbicara tentang masa lalu. Gitu ya, contoh nih, di Al-Quran dikatakan semua Islam, Adam Islam, Abraham Islam, nabi-nabi terdahulu Islam. Faktanya tidak ada orang Yahudi yang ke Ka'bah. Artinya keprematuran kitab suci Al-Quran ini tidak bisa digunakan sebagai rujukan. Kalau di dalam Alkitab jelas sekali kawan-kawannya ketika Yesus disalib, bacalah di dalam Injil Matius. Atau kalau kita mau berbicara tentang orang Israel, bacalah di dalam Kisah Para Rasul 2. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem." Artinya dia berbicara kepada orang-orang Yahudi. Dan apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 ketika dia selesai berkhotbah? Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi Kristen mula-mula itu adalah orang Yahudi, sebab mereka lah yang menyalibkan demi keselamatan mereka. Itu, silakan. Sabar ya. Silakan. Coba di mute. Tuhan penyaliban menurut si anak banta untuk masuk ke alam maut. Ini ajaran Vatikan. Kemudian berbicara mengenai sejarah. Kalau berbicara mengenai sejarah berarti harus masuk ke dalam tanah Yerusalem. Tuan rumah di sana itu adalah Yahudi. Tanya kepada Yahudi, apakah orang yang disalib di dalam ajaran agama Yahudi itu adalah orang yang benar? Ternyata yang disalib menurut Yahudi adalah orang yang terkutuk. Siapa yang mengutuknya? Ya, mengutuknya adalah Tuhan Elohim. Mana dalilnya? Ulangan 21 nomor 23. Kita lihat. Janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang manusia yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan mayat orang yang di atas tiang salib di dalam Yohanes 19 nomor 31. Karena hari itu adalah hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Kenapa diturunkan mayat ini? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa diturunkan mayat orang yang dikatakan Yesus katanya? Kenapa? Karena menurut tradisi Yahudi, orang yang dikutuk tak boleh mayatnya lama di atas tiang salib, dan itu yang dialami oleh mayat yang ada pada saat itu. Artinya mayat yang tergelantung di tengah-tengah Yahudi ini adalah mayat dikutuk oleh Tuhan. Permasalahannya sekarang, mayat ini kenapa dikutuk? Mayat yang ada di atas tiang salib ini kenapa dikutuk? Ternyata Tuhan menjawabnya dalam kitabnya orang Yahudi. Apa katanya kitabnya orang Yahudi? Di dalam Ulangan 27 nomor 25 jelas dikatakan, terkutuklah orang yang menerima suap, terkutuklah orang yang membunuh seseorang yang... Mau pada nongkrong ya, pakai gokar hemat, ongkosnya dijamin hemat. Yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin halilintar. Ulangan 27 nomor 25. Sekarang permasalahannya yang tertuang di dalam Matius 26 nomor 15, siapa yang menerima suap di situ? Pak Bom-Bom, anak bata, atau Yudas, atau Yesus? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Apa jawabannya? Matius 26 nomor 15, yang menerima suap di situ adalah Yudas Iskariot. Jadi menurut tuan rumah, yang mati terkutuk adalah yang makan suap, yang digantung di atas tiang salib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Maka tidak mungkin kemudian Yesus anak Maria yang suci itu mati dikutuk dan demikian. Oke, 2 poin sudah dia KO. Oke, baik. Ya, tentu saja Yesus itu disalib supaya seluruh kutuk hukum Taurat itu hilang. Gitu ya. Contoh, kalau kawan-kawan itu membunuh
maka kalau kawan-kawan bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dosa kawan-kawan. Nah, orang tidak bisa mendakwa lagi, iblis tidak bisa mendakwa lagi. Anak bata kan pernah membunuh, kenapa kau bawa dia ke surga? Kalau iblis berkata seperti itu kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan berkata, aku sudah mengganti dosa-dosanya. Nah, itulah makanya Tuhan Yesus itu disalib dan terkutuk untuk menghilangkan seluruh kutuk hukum Taurat itu. Tetapi memang penyesat itu selalu ada, karena memang Tuhan Yesus berkata bahwa penyesat akan datang dari padang gurun dan ada biliknya. Lihatlah para orang yang mengelilingi bilik pengikut Nabi dari padang gurun itu. Contoh seperti si Juma ini. Dia adalah penyesat yang luar biasa. Bacalah di dalam Matius 24 ayat 26. Tuhan Yesus memang sudah mengatakan itu. Apabila orang berkata kepadamu, lihat ia di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percayai, karena memang itu penyesat. Tuhan Yesus sudah merancang keselamatan untuk kita manusia. Tetapi penyesat dari padang gurun akan selalu datang. Memang ini harus kita antisipasi sebagai orang-orang Indonesia. Karena di dalam kitab para nabi juga dikatakan nabi palsu itu akan diracun. Dan satu-satunya nabi palsu yang diracun, kita tahu kan siapa kan? Satu-satunya nabi palsu dari padang gurun, kita tahu siapa kan? Satu-satunya nabi palsu yang mengajarkan bilik, yang mengelilingi bilik, kita tahu kan? Nah, jadi semoga kawan-kawan bisa berpikirlah. Keselamatan yang dirancang Tuhan memang ingin digagalkan iblis. Dengan cara apa iblis menggagalkan keselamatan ini? Dengan cara mengutus suruhannya. Di mana iblis berada? Di dalam goa. 2 Petrus 2 ayat 4. Iblis itu ada di dalam goa. Nah, nabi palsu ini pergi bertapa ke dalam goa. Makanya dia diutus oleh setan yang di dalam goa ini untuk menyesatkan keselamatan itu. Sebab hanya pengikut nabi palsu yang menggagalkan keselamatan yang dirancang oleh Allah. Yesus datang ke dunia untuk membebaskan kita dari alam kubur. Matius 27 ayat 52 dan 53. Tetapi setan tidak akan mau. Karena siapa nanti keturunannya? Siapa nanti kawannya di neraka? Maka setan selalu menggagalkan keselamatan ini. Dengan cara apa setan? Dengan mengutus hambanya yang bertapa kepadanya di dalam goa itu. Sehingga keselamatan itu bisa buyar. Berpikirlah saudaraku. Inilah jalan yang lurus yang kalian cari-cari. Gak ada yang lain. Daripada kalian kalau mati gentayangan, arwah kalian itu gentayangan, terimalah jalan yang lurus itu. Silakan. Oke, baik. Yang pertama, saudara lari kemana-mana, padahal fokus kita yang di atas tiang salib, bukti ketidakberdayaan untuk membantah ya. Lalu kemudian lagi-lagi anak bantah ini mengatakan tentu saja Yesus disalib karena untuk menghapus kutuk Taurat. Ini ajaran paganisme, ajaran Romawi lagi. Jadi sudah 3. Yang tadi ajaran Romawi 3 di bawah, ini yang ketiga ajaran Romawi lagi. Menghapus, Yesus mati di atas tiang salib untuk menghapus kutuk Taurat. Sejak kapan yang punya kitab mengatakan Taurat itu kutukan? Itu nggak ada. Justru yang punya kitab jelas menerangkan barang siapa yang tidak melaksanakan hukum Taurat dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Jadi orang yang tidak melakukan hukum Taurat yang terkutuk. Tetapi ajaran paganisme Romawi mengajarkan salib, Yesus disalib untuk menghapuskan kutukan Taurat. Ini ajaran somplak, ajaran sungsang. Di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin halilintar. Jelas itu, dalilnya ada. Jadi yang terkutuk adalah yang tidak mempraktikkan Taurat. Kalau di ajaran pagan, Yesus yang adalah Yudas yang mati terkutuk di atas tiang salib diajarkan bahwa Yudas mati di atas tiang salib untuk menghapus kutuk Taurat. Sejak kapan Taurat itu kutuk? Sejak kapan? Ini murni ajaran Romawi, ajaran paganisme.
ajaran pagan yang dijual, karena ajaran Yahudi dan ajaran Kristen itu jauh selisihnya, hampir ratusan tahun. Muncul Kristen kemudian menjual Yudas dengan nama Yesus kepada Romawi dan Yunani demi untuk disembah orang-orang yang tidak memiliki akal sehat. Inilah yang terjadi. Kemudian ketika berbicara mengenai nabi palsu, nabi palsu itu jelas sekali diterangkan di dalam kitabnya sendiri. Apa yang diterangkan? Kalau dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 26, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di padang gurun. Paulus ketika ke Damsik di situ dia di padang gurun dia. Damsik mengaku bertemu dengan Mesias. Baginda Rasul Muhammad SAW tidak pernah mengaku bertemu dengan Mesias. Yang mengaku bertemu dengan Mesias adalah pendiri agama Kristen, yaitu Nabi Saulus. Nabi Saulus diterangkan sebagai nabi di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Saulus adalah nabinya orang Romawi. Dan kata Yesus, apabila ada yang berkata di padang gurun, berkata di padang gurun, di sini ada Mesias, dan berkata di dalam bilik penjara, di sini ada Mesias, jangan kau percaya. Nabi Saulus berkata di dalam bilik penjara kalau dia bertemu dengan Mesias. Siapa yang mengaku bertemu Mesias? Nabi Muhammad atau Nabi Paulus? Nabi Paulus bertemu dengan Mesias, Yesus. Saulus, siapakah engkau? Hantu, akulah Yesus yang kau aniaya. Oh, sudah habis. Gugur lagi ya, masuk ke sesi ketiga. Gugur lagi. Keempat nanti tanya jawab ya. Iya, Sebentar saya mau gugur lagi. Taruh dulu bang. Habis sesi keempat nanti tanya jawab. Nah, udah biarkan waktuku sekarang, biar jangan Gugur lupa. lagi. Bagi aja siapa yang ngambil? Ini kan belum jalan waktunya. Penonton, biarkanlah aku ngomong biar jangan lupa penonton. Sudah? Siapa yang larang ngomong? Diatur dulu. Habis sesi keempat. Sudah 3 menit. Ngapain sih? Habis sesi keempat nanti tanya jawab. Silakan. Gugur lagi. Takut? Kenapa sih takut diatur? Waktumu nggak jalan loh. Ya silakan. Kemiut. Muka kota kemiut. Ciri-ciri nabi palsu itu ya jelas sekali ya ditulis di Alkitab ya. Contoh kalau kawan-kawan melihat di dalam Yeremia 23 ayat 15. Nabi palsu itu akan diracun. Yang diracun itu Muhammad. Hanya Muhammadlah nabi yang diracun. Mana ada nabi yang lain diracun? Sudah, Yeremia 23 ayat 15, nabi palsu itu diracun. Muhammad diracun. Matius 24 ayat 26. Lihat ia di padang gurun, lihat ia di dalam bilik. Nabi dari padang gurun yang ada biliknya ya Muhammad. Bilik kok penjara, kok nggak sekalian aja bilik bambu? Apa hubungannya bilik penjara dengan bilik kamar, bilik bambu? Bilik maksudnya Ka'bah. Itulah bilik yang segi 4 kotak itu. Yang mengelilingi itu kan Muhammad. Sudah, Yeremia 23 ayat 15. Nabi palsu diracun, yang diracun Muhammad. Matius 24 ayat 26. Nabi palsu dari padang gurun, Muhammad dari padang gurun. Ada biliknya. Yang ada biliknya Islam, Muhammad. Sudah. Jadi ketiga ini harus cocok kepada satu orang. Jadi jangan dipelintir-pelintir lah. Oh, bilik itu penjara, kamar juga bilik, WC juga bilik. Jangan seperti itulah. Ini yang substansi tentang keimanan. Bilik yang substansi tentang keimanan itu hanya Ka'bah. Berbicara bilik kok penjara, berbicara bilik kok bilik bambu. Yang memang memang Kenapa kau jadi curhat begitu? Sebentar bro, tunggu habis waktuku. Gampang diganggu biarin. Alah, kayak mana ya? Jangan nyeletuk lah. Sudah, ini bilik yang substansi tentang keimanan. Bilik kok penjara? Apa hubungannya penjara dengan keimanan? Apa hubungannya bilik bambu kamar dengan keimanan? Bilik itu Ka'bah. Kan udah jelas itu. Yeremia 23 ayat 15, nabi palsu diracun. Matius 24 ayat 26, nabi palsu dari padang gurun dan ada biliknya kan? Lihat ia di dalam bilik. Sudah. Nah, jadi jangan akui sajalah. Atau gini, lakum dinikum waliyadin. Agamaku, agamamu. Selesai. Urus agama masing-masing kita. Tapi kalau mau dikonvertir agama Kristen dengan agama Islam, wah, tajam kali. Makanya firman Tuhan berkata, firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua. Lebih bagus pisahkan antara agama Kristen dan agama Islam.
Kalau digabungkan, ya kena Muhammad. Karena di dalam Alkitab jelas sekali nabi palsu itu ada. Contoh Wahyu 20 ayat 10. Raja setan dan nabi palsu dui tunggal. Hanya Muhammad yang bersekutu dengan Tuhan. Siapa yang menyembah Tuhan harus mengakui Muhammad kan dalam syahadat kan? Asyhadu anna ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua ini bisa dipisahkan? Tentu saja nggak bisa sesuai dengan Wahyu 20 ayat 10. Itu, silakan. Oke, baik. Bang Joma, izin dulu Bang Joma. Iya, Sebenarnya silakan. ini topiknya apa sih? Kemana-mana gitu. Dia nggak berdaya dia. Topiknya nggak ada loh. Silakan. Nggak berdaya dia. Jadi yang dikatakan di dalam Matius 24 itu di dalam bilik. Di dalam bilik, bukan di luar bilik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menerima wahyu di dalam Ka'bah, nggak pernah. Yang menerima di dalam bilik itu kamar kan? Bilik itu kamar. Artinya apa kalau bilik itu? Bilik ini artinya ruangan kecil. Nah, kalau Anda berbicara mengenai ruangan kecil, siapa yang pernah menulis surat di dalam ruangan kecil? Allah dalam bahasa Ibrani itu sumpah serapah. Saya pikir Bapak ini punya intelektual, memiliki pemahaman yang mendalam dibandingkan Kristen-Kristen yang lain. Tapi ternyata cuman kayak gini, Pak. Inilah kenapa Kristen itu tidak maju-maju. Bang Suma boleh saya bicara? Iya, silakan. Benarkan bahwa Allah itu adalah sumpah serapah dalam Ibrani? Bapak tidak bisa memaksakan asumsi Bapak. Bapak yang berasumsi atau saya berasumsi ini? Iya. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sekarang yang mentafsirkan Tuhan itu adalah Yesus. Tafsiran Yesus akan Tuhan kok berbeda dengan tafsiran saudara? Di mana Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan itu sendiri? Di mana? Narasi Bang Suma itu tidak seperti itu. Tidak bisa seperti itu untuk kemudian menolak apa yang kami percayai. Jadi dari saya menghargai itu. Saya sangat menghargai. Artinya ini kan kita ditonton oleh 3,1K ya. 3,1 ini artinya ribuan orang, sehingga ribuan orang yang menonton kita ini. Jadi kita saya juga harus bicara hati-hati karena di antara mereka juga orang Kristen, dan kami konsisten dengan keyakinan berdasarkan asumsi data Alkitab, bukan asumsi. Lah kalau begitu bukan asumsi, mana datanya, Pak? Mana datanya? Begini. Bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Begini. Yesus mengatakan Yesus mengampuni dosa. Ya, mengampuni dosa siapa? Tunjukkan dalilnya Yesus mengampuni dosa. Kita taruhan, Bapak berhenti menjadi pendeta, saya berhenti menjadi apologet kalau ada pengakuan Yesus dia mengampuni dosa. Silakan. Saya tahu Bapak adalah seorang pendeta. Dan saya tahu Anda bermukim di mana. Sekarang Anda tunjukkan dalilnya Yesus mengaku sebagai orang yang mengampuni dosa. Silakan, Pak. Silakan. Anda tadi membawa konteks bahasa Ibrani, Yunani. Silakan. Malaikat datang kepada Maria dan memberitahukan. Memberitahukan. Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Menurut saya, Bapak teman-teman sudah bongkar semua itu teks. Iya, di mana, Pak? Di mana? Di mana dalilnya tertulis Yesus mengampuni dosa? Di mana? Itu di seluruh Alkitab pengajarannya fix Yesus mengampuni dosa. Kalau cuman kayak begini, Bapak, itu cocok di gereja, Pak. Cocok di gereja, Pak. Mereka yang bukan mereka yang bukan pendeta, ketika saya tanya tentang dalil, mereka tahu lah, Bapak kok cuman berasumsi. Ya, kalau kita buka ayat ada. Ada, silakan. Ayo. Di mana?
saudara maaf ya. Tadi bahasanya tinggi, saya senang. Waduh, masya Allah kita dapat ilmu malam ini. Ternyata ini Ya, karena ketika kita masuk ke dalam substansinya, posisi asumsi teman-teman Jemaat dari minggu. Bang Suma ya beda. iya. Saudara saya ini seorang pendeta, saya tahu. Tapi sekelas pendeta cuman kayak begini. Nggak apa-apa lah. Kalau data perpuluhan gimana Pak tertulis di Bible, ada nggak? Sudah, jangan dialihkan dulu kan kita bicara. Enggak, karena kalau perpuluhan pasti Bapak hafal. Ya, bukan hafal. Bukan begitu cara berdiskusi. Ya, jangan ini belum selesai pindah ke sana, pindah ke sini. Balik. Ya udah silakan Pak, silakan. Butuh Begini, berapa jam? Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 nomor 16. Yesus sendiri yang bicara. Yesus sendiri yang bicara. Orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya dia ditebus dosanya. Nah, Percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Percaya sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana Yohanes 3 dalilnya? ayat 16. Yohanes Saya 3 tahu 16. kalau itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tumbal supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai penyelamat, sebagai Tuhan. Di mana Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Anda tidak bisa Anda tidak dapat memahami itu. Jadi begini. Kenapa bisa saya nggak bisa memahami Pak? Ya, Bang Suma begini. Saya mau jujur ya. Saya mau jujur begini. Kita punya batasan-batasan untuk mendeskripsikan Allah yang besar gitu. Pengakuan kami terhadap Allah yang besar itu dia terlalu dalam, terlalu luas dan sempurna. Terlalu luas kok masuk ke dalam rahim gimana? Luasnya di mana? Di mulut. Nah, itu kan kemudian Pak Bang Suma kemudian membuat kesimpulan yang salah juga itu. Kok salah pula? Saya didukung dalil, Pak. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dalil yang dimengerti secara salah itu bisa saja dibuat kesimpulan. Oke, baik. Mari kita lihat. Mari kita kaji, Pak. Kalau mana yang salah? Bapak yang keliru hanya karena perpuluhan atau gimana? 1 Timotius 1 nomor 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak. Apakah ini adalah Yesus? Bicara tentang Allah, ya, bicara tentang Allah. Itu kami tidak bisa melepaskan dari Tritunggal itu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak bisa melepaskan itu. Bapak, ujung-ujungnya doktrin. Ujung-ujungnya. Karena Alkitab mengajarkan demikian. Di mana Pak Tritunggal diajarkan? Di Bible. Ya, seperti ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa. Ya ampun. Seperti itu. Jangan Anda tidak punya hak untuk menggugat. Bukan menggugat Pak, yang kita tanya ini mana datanya? Tritunggal. Bukan 28 ayat 19-20. Aduh, parah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Parah. Anda ditertawakan jemaat Pak. Kalau cuman kayak gini cara Bapak berdiskusi. Anda ditertawakan. Aku masuk dikit ya Gurunda ya. Iya, silakan. Lu Dora, kan yang ditanya tuh mana dalil Tritunggal. Lu bawa Matius 28:19. Pak Ludora bawa Matius 28:19. Siapa yang menyatakan ketika dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini adalah Tritunggal gitu. Ini adalah 3 pribadi berbeda dari Tuhan. Itu siapa yang ngomong begitu? Bapak pernah ngomong nggak? Anak pernah ngomong nggak? Roh Kudus pernah ngomong nggak? Kalau nggak ada ya jangan difitnah. Jangan difitnah. Nah, ini Bapak kan kesimpulannya kata fitnah. Kami tidak bisa dalam ajaran-ajaran Kristen, kami tidak bisa membunuh orang. Kami tidak bisa. Kok engkau membunuh orang? Nah, ini kan saya kembali bertanya. Konsep keselamatan di dalam Muslim itu bagaimana? Coba jawab. Mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu aja, sederhana. Mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Selesai. Langsung. Kalau seandainya, jangan dulu terlalu ini ya. Kalau seandainya saya ini mualaf, bagaimana saya yakin bahwa saya itu diselamatkan masuk surga? Oh, jelas.
Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang berzakat, mereka lah yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran yang mengatakan itu. Kalau saya balik tanya, adakah jaminan keselamatan bagi manusia yang menyembah anak Maria? Mana dalilnya? Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan barang siapa. Aduh, parah. Aku masuk lagi dikit Gerunda ya. Begini. Lut, kalau lu bawa Yohanes 14 nomor 6 yang akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya lu imanilah Yesus sebagai jalan, titik. Jangan dilebay-lebaykan sampai Tuhan. Itu fitnah. Lanjut Gerunda. Kan tadi Anda bertanya, mana konsep keselamatan di Islam? Saya katakan menerima Yesus sebagai utusan. Sudah selesai. Mana dalilnya? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Utusan. Semua menggunakan Alkitab. Loh, karena Al-Quran juga mengatakan begitu. Al-Quran menjelaskan itu, Pak. Bang Suma, bagaimana itu dia? Al-Quran mengatakan, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas. Tapi menggunakan ayat Alkitab kemudian mendukung. Ini dalilnya, Pak. Ini dalilnya, Pak. Dan ingatlah ketika kemudian Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkau kayak mengatakan kepada orang-orang itu, jadikanlah aku sebagai Tuhan selain Allah. Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang menjadi tugas yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Yesus tidak berhak, Isa tidak berhak mengatakan apapun. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu bi nafsi. Aku tidak tahu, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini dalil Al-Qur'an yang mengatakan itu. Lalu kemudian Isa mengatakan kepada Bani Israel, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, dengarkanlah, sesungguhnya Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Lalu kemudian dikatakan, Maria jangan kau menyentuh aku, datanglah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Selesai. Nah, lantas Anda kalau ditanya, siapa yang mengajarkan Anda kemudian menyembah anak Maria? Sebentar. Saya masih poin tentang keselamatan tadi. Keselamatan kan udah jelas. Mendudukkan Yesus Isa sebagai utusan Tuhan, udah selesai. Apalagi? Oke. Saya ada pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana jawabannya? Siapa yang mengajarkan saudara menyembah Yesus itu sebagai jalan keselamatan? Mana dalilnya? Saya sudah menjelaskan, tapi kan abang tidak. Saya minta sebagaimana tajamnya pertanyaan saudara, mana konsep keselamatan dalam Islam? Saya sudah jawab kepada saudara. Umat Islam siapa yang sholat, siapa yang puasa akan mewarisi surga Firdaus. Selesai. Masih ada pertanyaan lanjut. Gantian dulu Pak, gantian. Sebagai kaum intelektual saya ingin tahu dari Anda, mana jaminan orang yang menyembah Yesus akan masuk ke dalam surga? Itu Yohanes 3:16. Itu tidak menyembah, Pak. Percaya. Orang yang percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Sebagai penyelamat. Bagaimana cara Yesus menyelamatkan? Dengan cara disembah? Dengan cara dia mati di atas kayu. Siapa yang ini yang mengatakan bahasa tinggi tapi ujung-ujungnya, waduh, kasihan pendeta kayak begini, Bang. Itu sederhana kan? Coba pertanyaan saya dulu. Jika pertanyaan hanya bisa bertanya kelas pendeta. Gimana?
Gimana Pak? Ini kalau diskusi saling menghina begini kan enggak. Oh, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Siapa yang mengajarkan keselamatan itu menyembah Yesus yang mati di atas tiang salib? Bang Suma, kebenaran itu tidak perlu diteriak-teriak. Tanpa kita teriak juga. Saya teriak aja otak Anda nggak berfungsi. Apalagi saya nggak teriak. Enggak lah. Ayo. Enggak lah. Nah, Enggak lah. siapa yang mengajarkan Anda menyembah anak Maria? Siapa yang ngajarin? Bang Suma. Cuman bisa Bang Suma. Bang Suma yang ngajarin. Anda tidak bisa mengerem kebenaran itu Pak Pendeta. Nggak bisa, kebenaran adalah kebenaran. Anda tidak bisa membantah kebenaran itu dengan asumsi ria, apalagi hanya dengan bermulut-mulut manis. Nggak bisa. Kebenaran harus ditegakkan. Ini yang benar. Siapa yang mengajarin Anda menyembah manusia? Mana janji kemenangan bagi orang yang menuhankan Yesus? Ada? Logikanya begitu ya. Logikanya saja. Ya, logika. Kebenaran oh, main logika bagus. Sesuatu yang palsu menurut Bang Suma. Gimana? Kalau apa yang dianggap salah oleh Bang Suma itu, tetapi sejarah membuktikan apakah orang itu tahu salah dan kemudian dia rela berkorban untuk segala sesuatu yang dianggap dia sadar itu salah? Enggak mungkin. Nah, maksudnya apa ini? Pak Pendeta, besarkan suaranya Pak Pendeta. Maksudnya apa Pak? Jangan terguncang Pak. Ya, jadi begini. Kita dalam posisi yang berbeda. Begini Bang Suma, jangan potong dulu. Ini kan kalau Bang Suma menekan secara verbal posisi keyakinan saya dan dengan teriakan itu kan menurut saya ya sesuatu yang hanya menghalangi percakapan dan diskusi. Oh tidak, Anda punya ruang banyak ketika yang Anda sampaikan itu bukan dusta. Saya kasih waktu, makanya tadi di awal saya mengizinkan Anda bernarasi panjang lebar. Ya bagaimana Bang Suma? Saya tertipu. Saya berdusta. Oh saya tertipu dengan Bapak. Sekarang begini, yang punya wewenang mentafsirkan tentang Tuhan, tentang Allah, tentang Bapak, Anda atau Yesus? Kami menerima itu pengajaran. Kami ini bahasa apa ini Pak? Yang saya tanya, yang punya hak untuk mentafsirkan tentang Tuhan, tentang Bapa, tentang Allah, Anda sebagai pendeta atau Yesus? Menafsirkan tentang Tuhan. Di dalam Yohanes 1 nomor 18 tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak yang ada di pangkuannya yaitu Yesus, dialah Yesus yang mentafsirkan tentang Tuhan itu. Apa tafsiran Yesus tentang Tuhan? Tadi kan secara intelektual saya ngajak kepada saudara saya Pak Pendeta. Nah, menurut saya Bang Suma enggak kena di dalam studi kami belajar membaca Alkitab itu kami tidak membaca dengan cara seperti begini, dengan pendekatan Bang Suma enggak bisa. Yesus yang mentafsirkan Pak. Akan membuat gimana ceritanya? Yang mentafsirkan tentang Tuhan itu adalah Yesus. Dikatakan dalam kitab saudara, tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Tuhan, dialah yang menyatakan, dialah yang mentafsirkan. Dia bukan menyatakan dan menafsirkan itu beda. Bukan menyatakan Pak, bahasa. Tadi Anda mengatakan beriman itu harus ada faktor bahasa. Original teks dari kitab saudara adalah exegomai. Dialah yang mentafsirkan. Siapa yang mentafsirkan tentang Tuhan? Yesus. Kami membaca Alkitab dengan metode tafsir, ya, dengan cara menafsir. Oke, sekarang Anda mentafsirkan original Tuhan. Yesus tidak menafsirkan Tuhan. Anda mentafsirkan bahasa Indonesianya atau bahasa Yunaninya? Alkitab itu diterjemahkan dari bahasa asli. Saya tanya, jangan pakai cara Paulus Pak Pendeta. Yang saya tanya, yang Anda tafsirkan itu bahasa aslinya atau terjemahannya? Dari bahasa asli dengan menggunakan teks-teks Alkitab yang sudah Oke. Kalau dari bahasa aslinya, apa bahasa aslinya dari Yohanes 1 nomor 18? Tolong bacakan saya. Silakan Bang Suma buka seluruh konkordan, semua nih
leksikon dengan menggunakan Jangan pakai kata-kata bahasa leksikal. tinggi tapi kosong. Saya minta Anda bacakan dalam bahasa Yunani Yohanes 1 nomor 18. Saya ingin tahu. Apakah Anda berisi atau hanya double kosong? Tolong baca. Bah, langsung standby kamera ini. Coba bacakan ke saya, Pak. Yohanes 1:18. Anda cuman pepesan kosong kayaknya. Bacakan saya. Saya rindu pendeta gereja, pendeta Kristen itu berilmu. Tolong. Bacakan saya dalam bahasa Yunani. Kalau Bang Suma menghina seperti begini kan Saya tidak menghina Bapak. Tadi di awal Anda menarasikan intelektualnya sangat, saya bahagia mendengarnya. Sekarang ternyata cuma double kosong, Pak. Coba bacakan saya Yohanes 1:18 dalam bahasa original teks. Bahasa Yunani. kami itu percuma. Ini aku buka ya, Ludora ya. Seperti membuang. Leodora, membuang. Begini, Leodora. Begini, Ludora ini aku buka ya. Theon Owideis, teruskan. Bagaimana Anda bisa merasa lebih hebat dari jemaat-jemaat jemaat-jemaat biasa daripada Anda? Ini kelas Anda begini. Mungkin ini statement terakhir saya. Oh ya udah, lebih baik kabur, Pak. Lebih baik kabur, Pak. Saya tidak mau. Ya, saya akan turun, tapi bukan kabur. Lalu apa Karena saya namanya? melihat cara ini kan sudah saya ikut TikTok 1 bulan ini kan metode ini. Ya, harusnya setelah belajar dari cara-cara saya berdiskusi, Bapak naik, harusnya menguasai cara materi. berdiskusi ini. Pak Bang Suma tidak. Saudaraku pendeta Ludora, Anda seorang pendeta, ketika ditanya dan diminta untuk membaca original teks kitab yang Anda gunakan untuk perpuluhan jemaat, tolong Anda bacakan ke saya supaya kita paham bahwa Bapak ini intelektualnya nyampe. Coba Anda bacakan supaya kita tahu, benarkah Yesus itu yang mentafsirkan tentang Tuhan, bukan Anda yang mengada-ngada. Silakan. Oh, tidak ada gunanya membaca untuk Bang Suma, karena Bang Suma sendiri tidak percaya teks-teks kita. Saya percaya, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk menutupi kekosongan, Pak. Jangan pakai jurus Paulus di sini. Silakan Anda bacakan Yohanes 1 nomor 18. Silakan. Silakan. Teman-teman mungkin yang ada di sini room Kristen. Kami begini, Bang Suma begini. Kami dalam Ini Pak Pendeta Ludora tinggal ngaku aja loh. Oh maaf, saya tidak bisa berbahasa Yunani. Kan kelar perkara. Bukan tidak bisa berbahasa Yunani, ya kita tidak bisa berbahasa Yunani. Udah selesai, kenapa Anda jadi pendeta? Kita membaca teks. Kenapa jadi pendeta, Pak? Teks Anda ternyata tidak tahu kitab suci Anda sendiri. Jadi pendeta apa yang Anda kejar di sana? Kita studi bahasa Yunani, kita studi bahasa Ibrani. Studi bahasa Yunani kalau cuma cuap-cuap apa gunanya? Kami tidak mengumbar itu. Gurunda, aku masih dikit ya Gurunda ya. Alasan supaya jemaat tidak lari, tidak mengumbar. Ini saatnya untuk membuktikan kelas Anda. Tidak ada. Anda seorang pendeta, disaksikan 4.000, hampir 5.000 orang. Iya. Kalau semacam pendeta saja begini, bagaimana mungkin kemudian Mikana, Rudi Yohanes bisa mengalahkan kami? Pendetanya aja begini, double kosong. Aduh. Sedih. Ya, jadi Katanya tadi mentafsir Alkitab pakai bahasa asli. Giliran apa ngaku nggak bisa, gimana ini? Gurunda, dia nggak percaya Yesus nafsir katanya. Coba tanya lagi Gurunda. Anda percaya tidak, saudara Ludora, percaya enggak kalau Yesus lah yang punya kompetensi untuk menafsirkan tentang Tuhan? Percaya enggak? Kata menafsir itu tidak benar. Ini exegemai dalam bahasa original teks itu artinya memperlihatkan, menerangkan, menceritakan, berarti dia jatuh kepada penafsiran. Yesus yang mentafsirkan tentang Tuhan, bukan Anda. Ada dua istilah. Apa istilah apa lagi yang Anda ingin gunakan di sana? Exegesato. Exegesato. Kalau kami membaca Alkitab, itu kami menafsir. Tetapi Tuhan Yesus yang bicara tentang Allah, dia bukan menafsir tentang Allah, tapi dia menyatakan. Kena dia. Kena dia. Aduh, parah ini pendeta. Pak, di dalam kitab yang Anda gunakan, di situ jelas sekali. Theon audeos horaken popote monogenes theos on. Apa yang dikatakan di sana? Patros akeinos exegesato. Gimana Bapak ini? Belajar di mana Anda? Untuk apa jadi pendeta? Ternyata original teks Anda tak paham. Berhenti Pak, jangan nipu jemaat.
Gurunda nggak bohong ya. Yohanes 1:18. Berhenti. Please, selamatkan jemaat dengan Anda berhenti jadi pendeta. Kasihan jemaat saudara. Tuh. Original teks. Ini Yohanes 1:18. Ini eksege 1 yang Gurunda bilang ya. Jadi ketika kitab suci itu takia terjemahan bilangnya menyatakan, tapi ternyata kalau kita buka di sini, nih ini konkordasi yang lu mau kan? Nah ini eksege 1 akar katanya exegeomai. Exegeomai adalah etimologi untuk di sini nih. Exegesis Is the root. Nah ini nih, exegeomai is the root adalah akar kata untuk term Inggris Exegesis. luar. Yesuslah yang menafsirkan Tuhan. Selamat datang di kebenaran. Gurunda benar, Ludora salah. Begitu. Itu berarti itu show ya. Show, menunjukkan, menyatakan. Ya, kita tidak bisa seperti begitu. Show apa? Show apa? Show dalam bahasa Yunani bukan itu. Show dalam Yunani itu deo, oi. Jangan bohong-bohong. Kami di sini pakar bahasa. di sini orang-orang menguasai bahasa Yunani, Pak. Anda salah masuk kandang, Pak. Perhatikan tadi ya, saya tidak salah masuk kandang. Tadi he made him known. Ya itu tuh tadi terjemahan bahasa Inggris itu. Kalian cuma kasih lewat begitu saja. Nah, nih. Kembalikan. Deo. Ya. Nah, ini ya Deo Numi. Itu baru to show. Penggunaannya di mana? Nah, di sini penggunaannya. Tuh Matius 16:21, Yohanes 2:18, Wahyu 2:28. Coba lihat tadi itu. Nah, sekarang kalau misalkan ini ya naskah yang sesungguhnya tadi itu to show. Di leksikon dulu, jangan to show. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, sini ya. Sini. Lihat terjemahan. Tau patros eikenos exege 1. Ini yang kata Gurunda bilang tadi nih, exege 1 ya. Exege 1 itu apa sih? Coba tangan di sini. Has made him known. Coba. Membuat dia diketahui. Woi. Ya, betul itu. Iya, betul itu. Berarti Yesus yang kemudian menceritakan supaya Bani Israel itu tahu tentang Tuhan. Dia yang mentafsirkan. Tepat sekali Gurunda. Yesus yang mentafsirkan. Yesus yang menjelaskan. Aduh, ini loh. Exegeomai is the root. Exegeomai adalah akar kata untuk kata bahasa Inggris, yaitu exegesis dalam Arabnya tafsir. Tafsir di Indonesianya penjelasan. Selamat datang di kebenaran. Lu kasihan, kecewa loh ini ke jemaat, serius. Nah, saya kasihan kepada Bang Suma dan teman-teman. Saya kasihan apa kita bisa bahasa Yunani? Kita bisa bahasa Yunani. Menggunakan Alkitab kami, perhatikan ya, teman-teman Kristen yang ada di sini, mereka menggunakan Alkitab kita dan berusaha untuk menerjemahkan dengan cara mereka. Nah, ini yang bahaya. Ini kita menerjemahkan ya. Pak, kami menerjemahkan sesuai original teks dan tidak ada embel-embel perpuluhan. Ikhlas karena Allah. Bapak sendiri gimana? Apakah Anda menjadi seorang pendeta itu ikhlas? Saya tanya dulu. Anda ikhlas menjadi seorang pendeta tanpa dibayar perpuluhan? Anda tidak perlu terdiam motivasi saya. Terdiam. Tuhan jadi karena ada unsur perpuluhan, Anda menyembunyikan kebenaran dan menampakkan sesuatu yang bukan kebenaran seakan-akan benar. Ini yang terjadi sekarang. Ada kesimpulan. Sama ini Gurunda, Ludora perhatikan, orang Kristen belajar di room ini nggak perlu daftar dulu formulir keanggotaan gereja, nggak perlu, langsung belajar. Iya. Pak Pendeta bisa dibesarkan suaranya Pak Pendeta. Dan bapak-bapak, teman-teman menggunakan Alkitab kami untuk kemudian mencoba untuk melawan doktrin dari gitu. Karena musuh terberat Kristen itu, Pak, adalah ajaran Yesus, Pak. Musuh terberatnya Kristen. Musuh terberat Kristen itu ajarannya Yesus. Makanya antara Yesus dan Kristen itu tidak pernah satu paket. Itu kesimpulan, itu framing. Itu kesimpulan, Pak. Itu kesimpulan. Oke. Sebagai pendeta, dengarkan saya, Pak.
detik. Oke, sebagai pendeta saya ingin tanya. Ketika Yesus mengatakan dalam kitab Lukas 23 nomor 15, celakalah engkau ahli Taurat, celakalah engkau orang munafik, celakalah engkau orang munafik, orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Tolong tunjukkan ahli Taurat orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, meninggalkan Israel, Yerusalem, mendirikan sebuah agama selain Paulus itu siapa? Jawab saya. Saya sebenarnya tidak perlu menjawab semua pertanyaan itu, karena posisi kita itu tidak sedang terbuka di dalam berdiskusi. Bapak, yang ini apa? Ini kita tidak sedang mengadili seorang pelaku kriminal. Seorang pendeta kita tanya berdasarkan Bible Lukas 23 nomor 15, Yesus menuding kepada orang yang disebut ya, Matius 23. Yesus kemudian menuding ada ahli Torah, ada orang Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan sebuah agama di mana penganutnya orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Pertanyaan saya, selain Paulus, tolong Anda tunjukkan siapa orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi. Anda mengerti pertanyaan Anda ini? Mengerti sekali. Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Tepuk tangan. Nasrani apakah Yahudi? Apakah Yahudi dan Nasrani itu sama? Beda. Siapa yang mendirikan Nasrani? Orang Farisi. Siapa orang Farisi? Baca Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Baca Filipi 3. Aku adalah keturunan Benyamin, orang Ibrani, dari orang Farisi. Coba, siapa dia yang mendirikan? Lalu apa kata Yesus? Celaka. Itu dia. Celaka. Ini. Nah, sekarang Anda tidak mengerti apa yang dimaksudkan Yesus dalam perkataan itu. Saya tidak tahu. Saya mau menjelaskan juga, mungkin Anda tidak percaya. Tapi pertanyaan saya, apakah Anda mengerti apa yang dikatakan? mengerti, sangat mengerti. Dalam keadaan tertidur pulas pun saya ngerti. Sekarang nggak usah terlalu lebay. Sekarang saya tanya, tolong tunjukkan ahli Taurat orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi. Jawab. Berapa waktu Anda butuh? Ingat, kekristenan tidak didirikan oleh siapa-siapa. Tetapi kekristenan itu didirikan oleh Yesus Kristus. Di mana Yesus mengajarkan tentang Kristen? Di mana? Yesus di dalam Matius pasal 16 17 di sana tambah bahwa di atas pengakuan Petrus aku mendirikan jemaat. Oh, salah, tidak begitu bunyinya. Oke. Baik. Di atas batu karang ini. Oke. Baik. Oke, teman-teman yang lain tenang. Dan kemudian oke. Nah, tidak. Ini kan tendensinya begini terus. Apa yang kami katakan sebagai fakta kemudian dinyatakan salah. Anda tidak menjawab siapa orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi. Anda tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena Paulus adalah pelaku tunggal. Itu kan Bang Suma punya pernyataan itu kan tidak tersambung dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kepada orang-orang Farisi tadi. Suaranya dibesarkan Pak Pendeta, suaranya dibesarkan Pak. Pak Lut, dengarkan saya. Please, dengarkan saya. Paulus mengatakan di dalam Galatia 2. Buka kitab saudara. Tak ajarin sekarang. Nah, apologet Islam mengajarkan seorang pendeta. Buka Galatia 2. Ini kan sudah arogan kan. Sabar. Ini fakta, Pak. Jangan kabur dulu. Jangan kabur dulu. Itu Galatia 2 nomor 8. Paulus mengakui bahwa Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat. Sekarang jemaat yang didirikan mula-mula adalah jemaat Petrus. Apakah jemaat Petrus orang-orang bersunat atau orang-orang non bersunat? Jawab. Kekristenan itu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya tidak tanya tentang agama Roma, Pak. Saya tidak tanya tentang agama Antioquia. Yang saya tanya, jemaat Petrus orang bersunat atau orang yang tidak bersunat?
Itu saja pertanyaan yang salah. Bagaimana ceritanya pertanyaan salah? Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 18, Petrus diutus kepada orang yang bersunat. Aku diutus kepada orang yang tidak bersunat. Saya bisa menjelaskan semua itu, tetapi kalau cara pandang, cara pikirannya Bang Suma seperti ini kan, Petrus diutus kepada orang yang bersunat. Pertanyaan saya, jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus, jemaat orang-orang yang bersunat atau jemaat orang-orang yang tidak bersunat? Jawab. pada mulanya itu pengikut Kristus itu terdiri dari orang-orang keturunan Yahudi. Iya, jemaat mula-mula yang saya tanya orang bersunat atau bukan bersunat, tidak bersunat. Kalau orang Yahudi mereka bersunat. Jemaatnya orang bersunat atau bukan? Kalau itu orang Yahudi mereka bersunat. Saya tanya orang bersunat atau bukan orang bersunat, Pak? Itu kan pertanyaannya pertanyaan yang memaksa. Loh, pertanyaan yang memaksa sebuah. Saya kasih bocoran. Paulus pendiri agama Kristen di Antioquia mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Sekarang jemaat mula-mula yang didirikan Petrus di atas batu karang, jemaat bersunat atau jemaat tidak bersunat? Jawab. Nah ini Bang Suma, ya saya hanya mau melayani seperti begini dan minta maaf. Tapi saya lihat ini Bang Suma kan sudah tidak concern dengan fakta. Petrus juga bukan hanya melayani orang yang bersunat, dia melayani Cornelius dalam Kisah Para Rasul. Dia memberitakan Injil kepada Cornelius yang berarti Paulus bohong. Nah ini kan framing juga kesimpulan yang prematur. Paulus yang mengatakan Petrus diutus kepada orang yang bersunat. Saya beritahu dulu. Kami itu membaca Alkitab dan memperhatikan semua. Tidak kutipan ayat begini dan kemudian Iya, tapi kan muatannya ada perpuluhan, Pak. Dibandingkan saya, bukan agama saya, bukan kitab saya, tidak ada perpuluhan. Saya lebih pasti ikhlas belajar. Tidak ada tendensi rupiah. Jadi saya jujur mengatakan itu. Anda ada tendensi, Anda keselio saja, Anda keselio, jemaat Anda bisa kabur, perpuluhan hilang. Nilai hati kita itu. Oh Pak, Andalah yang kemudian menilai hati Anda ketika saya tanya, apakah Petrus mendirikan jemaat itu mula-mula adalah orang bersunat atau bukan orang bersunat? Hati Anda yang menilai. Anda yang akan menilai bahwa Anda munafik di sini. Kenapa? Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14. Petrus ditegur pada saat itu. Malah Paulus mengatakan orang-orang yang makan bersama dengan orang yang tidak bersunat itu adalah satu kenajisan. Maka Paulus mengatakan orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Pertanyaan saya, apakah jemaat Petrus adalah jemaat kafir? Jawab. Apa yang disebutkan di dalam kitab Galatia itu adalah kondisi, situasi waktu itu. Ya. Justru yang saya tanya kondisi waktu itu, Pak. Galatia 2:14 Paulus mengatakan orang-orang yang hidup, orang-orang yang tidak bersunat. Dengarkan, Pak, itu kitab jangan di framing jawaban saya mengikut ke Bang Suma, nggak bisa. Ini dalil Anda loh. Kitab Anda sendiri kok dibantah. Paulus mengatakan orang-orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Pertanyaan saya, apakah jemaat mula-mula yang didirikan Petrus adalah kumpulan orang kafir? Jawab. Kita tidak mengatakan bahwa semua itu orang kafir. Bukan orang kafir dalam pengertian begini ya. Saya minta maaf, kami membiasakan untuk tidak menyebut kata itu. Ya, Kenapa pula? Kenapa? Apa susahnya? Kata kafir itu konotasinya menjadi buruk gara-gara gereja, gara-gara kalian. Tidak, karena Yesus juga mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan jangan mengatakan hal seperti begitu. Tidak ada Yesus menyebut kata kafir, Pak. Ini lembaga Anda aja yang tipu-tipu. Di situ ucapan Yesus jelas kata raka. Raka itu bahlul, bukan kafir.
Ya, apapun itu tetapi Nah, itu dia makanya ini makanya saya katakan apologetisme mengajarkan seorang pendeta. Kan lucu. Lanjut. Anda tidak sedang mengajarkan saya. Saya sedang mengajarkan Anda karena Yesus tidak pernah mengatakan kafir. Dalam bahasa Yunani disebut apa? Anda hanya merasa diri betul saja, tapi bukan, Pak. Yesus dalam bahasa Yunaninya menyebut apa di situ? saya tidak perlu lagi menyebutkan apapun terkait dengan dari awal ini kan sudah Anda tidak punya ilmu berarti. Apapun lah yang dikatakan oleh Bang Suma. Kan saya bertanya, apa dalam bahasa Yunani yang Yesus sebutkan di sana? Yesus tidak menyebut kata kafir. Yang Yesus katakan adalah kata raka. Raka itu artinya apa? Bahlul. B-O-D-O-H. Apa hubungannya kata itu dengan kata kafir? Nggak ada. Jadi kami begini ya, Bang Suma. Silakan. Saya agak sulit menjelaskan karena Bang Suma memahami Bible. Saya tidak. Teks. Ya, minta maaf. Saya agak sulit menjelaskan. Saya belum selesai dan karena Bang Suma lebih paham Bible daripada saya. Bilang aja gitu, Pak. Selesai kita. Sudahlah. Dari orang lain, orang yang menyaksikan, Pak, orang yang menyaksikan. Saya tanya aja Yohanes 1:18, Anda nggak bisa. Perkataan Yesus menggunakan kata kafir atau menggunakan kata BODO di situ? Anda nggak bisa. Saya mau beritahukan kepada teman-teman Kristen yang ada di sini ya. Supaya jemaat tidak lari, silakan Pak, silakan. Seluruh Alkitab dengan benar ya. Dan cara-cara kalau saya sebenarnya terbuka sekali untuk berdiskusi, tapi Bang Suma tidak menerima sesuatu dan kemudian menyerang dan memaksakan apa yang Bang Suma percaya dari bacaan yang sama. Ingat, kata yang sama, teks yang sama, kemudian kita dengan pendekatan yang berbeda, dengan tidak melihat aspek-aspek lain dan kemudian membuat kesimpulan dan kita merasa kita menganggap itu benar, itu bisa saja bisa dilakukan oleh semua orang. Tetapi kami tetap menjaga sehatnya doktrin dan pengajaran seluruh Alkitab, bukan cuma satu bagian. Seperti tadi menyangkut dengan Paulus, dengan Petrus, Yesus yang mengatakan orang Farisi dan orang Saduki melakukan proselit itu, meyahudikan orang-orang yang bukan Yahudi, tapi membuat 2 kali lebih jahat. Dan kami tahu itu. Siapa orang Farisinya, Pak, yang mendirikan agama di luar Yahudi? Anda tahu? Itu pertanyaan yang salah karena dia tidak mendirikan agama. Loh, coba Anda coba Pak Pendeta yang baca. Saya bilang tuh, sebentar dulu. Coba Pak Pendeta yang baca, saya diam. Setelah ini saya diam. Bapak baca Matius 23 nomor 15. Saya diam, silakan. Baca Matius 23 nomor 15, saya diam. Mulai dari sekarang, silakan Pak. Substansinya kan sama kan tadi. Nah, tapi kan Bang Suma kan bertanya tentang Paulus. Nah, ini Pak Pendeta nggak baca. Kenapa Anda nggak baca? Malu kan? Bukan saya malu. Ya sudah, kalau gitu baca. Silakan Pak. Saya tidak malu, tapi saya mau memberitahukan bahwa teks-teks itu tidak berdiri sendiri dan tidak boleh. Saya paham, Pak. Itu. Boleh nggak waktunya sedikit, Pak? Kita bahas Matius 23 satu perikop. Bisa nggak, Pak? Satu perikop kita bahas Matius 23, bisa nggak? Sampai data nomor 36-nya bisa nggak, Pak? Kalau Bapak ada waktu kita bahas. Kalau Anda mengatakan saya hanya mencomot satu data, mari kita bahas Matius 23 sampai data nomor 36 supaya Bapak tahu bahwa penyesat itu dari Farisi seangkatan dengan Yesus. Kan pertanyaan saya sederhana, siapa orang Farisi yang meninggalkan Israel sampai kepada Kiliki, sampai kepada Antioquia, sampai kepada Efesus, mengajarkan tentang hal yang berbeda dengan ajaran Yesus? Siapa orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi? Ini kan pertanyaan yang salah. Dalam kekristenan itu pertanyaan yang salah. Memang dalam kekristenan jelas itu salah, Bapak. Dalam Kristen tetap salah. Sekarang saya tanya, siapa orang Yahudi ahli Taurat
orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk menjadi pengikutnya, pengikutnya menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada Farisi tersebut. Siapa oknum ini? Bantu saya untuk menemukan itu. Silakan. Ya, saya mau membetulkan pertanyaan, mau menjelaskan apa yang ada pada yang Bang Suma tanya. Oke, pertanyaan itu kan pertanyaan yang salah. Oke, tentu dengan Anda membaca dalilnya. Silakan Anda baca Matius 23 nomor 15. Silakan. Betul, kalau mengacu kepada teks itu memang betul bahwa Paulus juga masuk di dalam kelompok Farisi dan dia kelompok Farisi. Selain Paulus, Anda sudah mengakui. Sekarang selain Paulus yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan sebuah agama di luar Yahudi, itu siapa lagi? Mendirikan agama di luar Yahudi. Nah, ini kan pertanyaan yang salah itu. Loh, memang Kristen itu agama di dalam Yahudi, agama Kristen itu, Pak? Dia tidak mendirikan agama. Yang mendirikan Yesus itu datang dan mendirikan gerejanya. Oke, kalau begitu, tolong bacakan Matius 23 nomor 15. Silakan, saya diam. Anda yang membaca, bukan saya. Kalau saya membaca, saya menjelaskan, Anda mengatakan pertanyaan saya salah. Sekarang Anda yang baca. Anda yang menjelaskan, Anda yang membaca, silakan Anda tafsirkan sekuat mungkin. Silakan. Karena Anda yang kutip, ya silakan Bang Suma yang baca saja. Nanti Ini pendeta rasa seger-seger nih. Kalau saya yang membaca, Pak, saya pasti akan menjelaskan. Dan saya mengatakan, sampai hari ini, satu-satunya oknum Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi hanya Paulus, dan agamanya disebut Kristen. Baca di Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus inilah orang yang adalah tokoh dari sekte Nasrani. Kitab Anda yang mengatakan itu. Bang Suma, itu yang saya bilang tadi itu, membaca pertanyaan saya salah itu. Iya betul. Anda tahu siapa yang bilang? Anda tahu siapa yang Bang Suma tahu siapa yang Saya tahu. Yang menilai itu. Jujur Pak, apa yang nggak mau jujur? Saya tahu orang-orang Yahudi lah yang mengatakan itu di Kisah Para Rasul 24. Orang-orang Yahudi. Menyebut sekte itu kan adalah orang-orang mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya itu mereka yang menyebutkan itu sekte. Oke, silakan Anda berasumsi. Silakan Anda berasumsi. Tapi tolong Anda tunjukkan kepada saya orang Yahudi ahli Taurat, orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi itu siapa? Kalau mau merujuk ke Paulus tidak mendirikan agama. Lalu siapa, Pak? Yang mendirikan gereja itu adalah Yesus Kristus. Di mana Yesus mendirikan bangunan untuk orang-orang pemakan babi? Di mana? Di mana Yesus mendirikan gereja untuk kumpulan orang-orang tidak bersunat? Di mana, Pak? Jangan menfitnah Yesus. Ya, betul. Jangan ngeyel Pak, jujurlah. Ini yang punya Alkitab siapa ini? Anda yang punya Alkitab, tapi tujuan Anda adalah untuk apa? Perpuluhan. Bukan saya yang punya Bible. Tapi saya lebih paham Bible daripada Anda. Kita uji dari tadi udah hampir lebih sejam. Apa yang bisa Anda lakukan di sini? Membaca Matius 23:15 aja Anda nggak bisa. Lalu? Ya, silakan. Anda otak-atik itu kitabnya Romawi, silakan. Dari kata itu saja kan sudah tidak benar itu. Emang ada kitabnya Yahudi bernama Roma? Efesus, Filipi ada. Ada orang Yahudi di sinagoge menyimpan buku-buku itu. Pernyataan semua itu mau Pak, tempat ibadahnya orang Yahudi namanya sinagoge. Ada di dalam sinagoge kitab-kitab Anda. Surah Paulus, Lukas, Matius. Sebentar Bang Suma, saya baca dulu Bang Suma. Ya, silakan.
Matius 23:15. Matius 16. Nah, Matius 16. Karena kan tadi kan kita sedang berdiskusi Matius 23 nomor 15, Pak. Anda bukan, baca. Matius 16. Saya sedang mau siapa yang mendirikan agama? No. Saya mau menyanggah pernyataan Bapak satu-satu ya. Pernyataan Bang Suma tentang Paulus yang mendirikan agama di luar Yahudi. Oh, jelas. Saya mau. Oh, jelas itu. Nanti akan kita dengar tampilkan dulu dong. Oke, silakan. Silakan, Pak. Sebentar. Saya harus charge dulu, jangan sampai putus tengah jalan dan Bang Suma akan saya lari lagi. Enggak perlu, karena memang semua Kristen ketika berdebat sama saya permisi baik-baik, Pak. Enggak ada yang lari. Kalau saya mundur itu karena sudah jauh malam, kita harus kerja besok. Iya, kita maklumi kok, kita maklum. Silakan. Pengakuan Petrus setelah pasal 16 ayat 13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakannya itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata, ini poin saya, ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Gereja, jemaat, kata eklesia ini digunakan di sini. Kahal dalam perjanjian lama. Ini apa? Dari Paulus. Ini jemaat ini apa? Ini apa ini jemaat? Ini jemaat apa ini? Jemaat ini kan jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu disebut dengan jemaat. Sebenarnya dari tadi ini kita sudah selesai. Petrus ini mendirikan jemaat Petrus ini orang bersunat atau orang yang tidak bersunat. Kan sudah selesai tadi. Di dalam pengakuan Paulus, Galatia 1:16, Galatia 1:17, Paulus mengatakan, aku diutus kepada non-Yahudi. Petrus diutus untuk Yahudi. Yahudi bersunat atau tidak? Yahudi nggak bersunat. Bersunat, berarti jemaat Petrus adalah orang Yahudi. Ya, itu kesimpulan yang prematur. Lalu Yehezkiel 44 nomor 9, orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam jemaat Yahudi. Saya mau arahkan Bang Suma supaya jangan terlalu sesat di sini ya. Sesat hidup kami. Begini dulu dengan Sekali lagi saya katakan kepada saudara, sekali lagi saya katakan kepada saudara. Di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada Petrus, jangan engkau ke bangsa lain. Kira-kira Petrus ke bangsa non-Yahudi enggak? Begini, perintah itu kondisional. Waktu. Allahu Akbar. Sebaiknya Anda jadi Tuhan aja, Pak. Karena Anda lebih membantah ajaran Yesus daripada murid-murid Yesus. Itu kan framing Bang Suma. Di mana kemudian Petrus diutus untuk non-Yahudi, di mana? Bang Suma, saya belum selesai untuk menjawab pertanyaan. Anda berasumsi. Dengarkan Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. Tapi kenapa kok ketika di dalam dalam Kisah Para Rasul pasal 1 itu ayat sebelum ayat 8 itu diminta kepada semua murid-murid sebelum Yesus naik ke surga, beritakanlah Injil. Engkau akan bersaksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung. Apa?
Ya apa? Karena Bang Suman nggak tahu itu ayat itu. Bukan di Lukas, bukan kisah para rasul 1 itu, Pak. Aduh, sekolah di mana ini? Ya itu membantah. Coba saya baca dulu. Silakan, silakan. Supaya teman-teman Bang Suma jangan terlalu cepat membuat. Nah, silakan Pak. Karena Kayaknya saya Anda ini adalah muridnya Abdon. Silakan, silakan. Silakan. Saya tidak kenal itu Abdon. Ya, mungkin maksud saya pemahamannya tidak bersesuaian dengan Bible itu sendiri. Sama seperti Pak Pendeta. Silakan, Pak. Oke. Ayat 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ketika Paulus menjelajahi daerah-daerah itu, dia bukan mendirikan agama yang baru. Ini adalah kelanjutan, karena Paulus sendiri berjumpa dengan Tuhan dalam sebuah peristiwa yang disaksikan. Maksudnya, jadi kemudian Pauluslah yang melanjutkan itu ke daerah-daerah lain, yang di luar Yahudi. Ya Petrus yang memang kemudian tidak bergerak sejauh yang Paulus lakukan. Jadi Paulus tidak sedang memberitakan atau membangun agama yang berbeda dengan Petrus. Tidak. Itu Bang Suma. Jadi yang saya juga apa yang anda sampaikan ini apa, Pak? Yang Anda sampaikan ini apa? Ya yang saya sampaikan ini kan apa yang tidak diperhatikan oleh Bang Suma. Jadi itu sebabnya kalau kita maksudnya kita mendapatkan sebuah gambaran yang besar dari sebuah topik. Apa ini? Yang saya mau beritahukan adalah yang tadi kan Bang Suma mengatakan Paulus mendirikan agama. Loh, agama jadi, yang berbeda dengan. Tenang dulu. Sekarang begini Pak, kenapa Anda tidak berani baca Matius 23? Kenapa? Bang Suma jangan potong dulu, saya mau mengerti. Dari tadi Anda bernarasi kisah para rasul 1 nggak nyambung. Apa ini isinya ini? Apa ini? Saya mau bertanya. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Menjadi saksi apa? Sampai ke ujung tanah itu. Bahasa Yunani-nya G itu tanah. Menjadi saksi bahwa Yesus itu siapa? Itulah. Ya Bapak, Cuma hanya bongkar bangkir ayat teks Alkitab hanya Bapak yang menarasikan kisah para rasul 1 nomor 8. Saya bantah. Apa yang harus dijadikan saksi? Saksi apa ini mereka? Bersaksi bahwa Yesus itu apa? Jelas pendeta begini, aduh. Ya, gimana sih Pak? Jangan mempermalukan, jangan begitu. Ini namanya diskusi. Oke, tolong baca Matius 23 Pak, nomor 15. Ini kan udah gugur ini. Kisah para rasul 1 nomor 8 tidak ada artinya sama sekali. Tidak bisa dong Bang Suma seperti begitu gugur. Ini menjadi saksi apa Pak? Ini menjadi saksi apa? Maka bertanya kepada mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapa, bukan Tuhan Yesus Kurios, bukan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saksi Yesus itu sebagai apa? Dipersaksikan Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan untuk nenekmu kiper ngarang cerita pendeta kok kayak gitu Pak. Nggak ada Yesus dipersaksikan sebagai Tuhan. Bapak. Ini Bang Suma. Sebenarnya Bang Suma saya hormati loh. Lah saya juga menghormati Bapak. Bapaklah yang merendahkan dan menghinakan diri Anda dengan mengasumsikan satu pengajaran yang tidak sesuai dengan fakta di Bible. Itu kan kesimpulan Bang Suma. Itu pengajaran Yesus, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Mari kita lihat Pak. Diberitakan oleh. Mari kita lihat. Balik ke Matius 16 tadi. Kenapa Anda enggak berani membaca Matius 23? Kenapa? Mana? Mari kita baca. Silakan. Matius 23 nomor 15. Kita lebih kenal dengan Matius pasal 23 ayat 15. Jangan nipu. Nggak ada ayat dalam bahasa Yunani. Jangan nipu.
Matius 23 nomor 15. Jangan nipu, ayat itu bahasa Quran. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dari orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Ini agama Yahudi ya. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada dari kamu sendiri. Ini Siapa ahli Taurat? Dengarkan, siapa ahli Taurat dan orang Farisi yang menjelajahi daratan menyeberangi lautan? Siapa? ahli Taurat. Dia siapa? Paulus setelah dia bertobat. Lah, tidak baca pertobatan Paulus ya? Tidak baca pertobatan Paulus ya? Saya tamat kalau ajaran kitab Anda, Pak. Tamat saya, Pak. Ya, Sekarang ketika dengarkan. Selain Paulus yang Anda katakan bertobat, siapa lagi? Siapa lagi yang celaka selain Paulus? Celaka. Masuk. Kan celaka lah, kan Yesus mengatakan celaka lah, kan Anda sudah baca. Mau dia bertobat ke, mau dia bertibit, mau bertobat, yang jelas celaka. Apapun itu. Coba. Bang Suma, taruhlah itu. Kalau Bang Suma kalau Bang Suma merasa benar, kenapa kata-kata itu keluar seperti itu? Lah, ini untuk menyadarkan saudara, berhenti nipu jemaat, Pak. Menyadarkan orang dengan cara menyerang itu tidak benar. Saya tidak menyerang, saya mengatakan mau Paulus bertobat, bertibit, bertobat. Merendahkan orang. Waduh, Pak, semua apa yang percaya itu benar. Bapak, pertanyaan saya kan Yesus mengatakan celakalah engkau wahai ahli Taurat. Anda datang mengatakan yaitu sebelum bertobat. Lalu siapa orang celaka ahli Taurat ini? Ya, ahli Taurat ya. Siapa yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Roma masuk menjadi pengikut agamanya? Siapa? Setelah dia bertobat, dia bukan orang yang termasuk pada peringatan ini. Lalu siapa? Ya, kepada ahli Taurat itu kan bukan hanya. Iya, lalu siapa?